Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ahmad Fatih. Kali ini saya akan berbagi tutorial untuk membuat suatu rantai yang melingkar ya. Jadi kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, kalian bisa import gambarnya terlebih dahulu. Ini sudah saya siapkan ya untuk gambar rantainya. Jadi langkah pertama kita sesuaikan untuk ukuran gambarnya ya. Ini kan terlalu besar. Kalau untuk ukuran 100% itu segini, jadi memang cukup besar. Nah, kita buat dengan ukuran kisaran 10 cm contoh. Nah, kita buat ukuran 10 cm ya, 10 cm sekitar segini. Dan ini mungkin nggak nyampe ya 10 cm, cuma ada 8,8. Nah, ini kita lock terlebih dahulu menggunakan tombol K. Nah, jadi dia tidak lari atau tidak geser ketika kita klik di area gambar. Selanjutnya kita bisa menggunakan bantuan lingkaran. Kita membuat suatu lingkaran, kita ratakan ya, atau kita kira-kira supaya mendekati di area ini, supaya nanti saat proses gambar itu hasilnya lebih sempurna. Ini kita anggap sudah cukup ya. Untuk kanan kirinya kita abaikan aja, atau kalian bisa setting di sini 90 cm, 90 mili maaf. Jadi usahakan rata dan pastikan ini hampir mendekati di area rantai. Ketika sudah jadi lingkarannya, untuk bantuan proses saat penggambaran, kita lanjut ke bagian titik bantuan atau ini garis bantu. Kita pastikan di titik tengah. Kita buat vertikal dan horizontal ya. Kita zoom out sampai mentok ya, supaya hasilnya nanti lebih sempurna. Ketika udah dikasih dua tanda seperti ini, garis bantu, maka kalian gambar satu rantai dulu. Nah, kita buat satu rantai di sini menggunakan complex turning. Kita mulai dari sini aja ya. Kita mulai dari sini. Nanti kita tidak membuat dengan warna gradasi, jadi cuma satu warna aja, karena kalau untuk gradasi tetap nggak mungkin bisa dengan ukuran 10 cm atau kurang dari 10 cm ini ya. Meskipun ukurannya besar, nanti juga kalau warna gradasi seperti ini, nanti kita juga cukup kesulitan saat mendesain ya. Ini kita buat run aja supaya tidak mengganggu. Lalu kita lanjut ke bagian sini. Kita buat satu rantai. Kita atur untuk sudut anyamannya supaya hasilnya lebih rapi, atau efek rantainya itu lebih hidup gitu ya. Kita bikin seperti ini. Untuk bagian sini juga sama, kita atur. Oke, kurang lebih seperti ini ya potongan rantainya atau kita cara desainnya.
Lalu kita bisa menggunakan tool yang namanya Wreath. Kalian kalau tool ini tidak muncul, kalian bisa cek di sini. Ini kan panel kosong. Kalian klik kanan aja, cari yang namanya mirror merge. Di sini pasti ada ya, mirror merge. Nah, di sini. Nah, dia kalau misalkan belum ada checklistnya atau centangnya, kalian klik aja, klik kiri, maka dia akan muncul. Lalu kalian bisa taruh di mana aja, terserah. Nah, ketika udah ada tool yang namanya Wreath ini, kalian bisa gunakan dengan klik kiri. Lalu kalian menghitung jumlah rantainya yang ada di sini, total keseluruhan dan beserta kalian yang satu gambar yang sudah kalian desain ini ya. Jadi ini kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Di sini ada 24 titik rantai. Jadi kita langsung tulis saja di sini 24. Setelah itu kalian pastikan ditempatkan di titik tengah. Kira-kira kalau sudah cukup di tengah, maka kalian klik kiri lagi, lepaskan. Maka efek rantai sudah muncul atau sudah kelihatan ya. Nah, cara ini sangat cepat, sangat efektif untuk mempersingkat waktu ya. Kalian jika ingin mau gambar satu persatu, maka dia akan sangat lama prosesnya dan itu pun tidak serapi ini. Lalu kita bisa lanjut ke pembuatan daun atau padi kapas ya. Kalau untuk yang model padi seperti ini, kalian bisa menggunakan tool ini dulu. Kita gambar satu objek atau dua objek dari sisi luar dan sisi dalam. Kita coba menggunakan tool ini, complex turning. Kita rapikan ya. Kalian bisa copy atau bisa gambar manual lagi. Kurang lebih seperti ini ya. Lalu kita tinggal pastikan untuk titik start dan titik end atau titik akhir ini, pastikan dia terkumpul di area tengah di antara kedua desain ini. Jadi pastikan harus di tengah ya. Lalu setelah seperti ini, pastikan juga underline-nya nonaktif jika gambarnya kecil. Saya sarankan ini harus nonaktif underline-nya ya. Lalu kita langsung auto spacing-nya kita atur. Jika gambar kecil itu wajib diatur. Ini kita buat 115. Ini sudah cukup ya, dengan angka segitu insya Allah hasilnya sudah cukup bagus nanti. Kita cari dulu ya menunya. Kita bisa menggunakan create motif. Nah, kita tulis saja di sini create namanya misalkan padi. Kita oke. Lalu untuk namanya kita buat padi 1. Lalu kita klik di area sini, area start, jarak start dan jarak akhir. Lalu enter. Setelah itu kalian bisa menggunakan tool yang namanya run ya. Run, kita klik dan lakukan penggambaran menggunakan tool run tadi, dimulai dari padi paling bawah. Mohon maaf ini tadi belum terkunci jadi cukup mengganggu ya.
kita kunci dulu menggunakan tombol K, dan kita ulangi menggunakan tool run. Nah, kita bisa menggambarnya dari padi paling bawah. Nah, kita gambar sampai di sini aja ya. Setelah itu kita bisa mengubahnya run tadi menjadi program split atau motif run. Maaf, menggunakan motif run ya. Setelah menjadi seperti ini, kalian atur aja untuk besar kecilnya padi. Contohnya ini dengan ukuran size X nya ini di angka 7,25 contoh. Lalu di bagian atas ini semakin mengecil, maka kita bisa menggunakan gradient size and spacing. Nah, dia langsung otomatis ukurannya semakin mengecil ya. Tinggal kalian atur untuk ininya. Kalian bisa mengatur ukurannya sudah pas atau belum. Kalau misalkan belum, kalian bisa mengubahnya di angka spasinya ini ya, spasi and size ya. Nah, kita atur aja misalkan di angka 45. Jadi dia hasilnya seperti ini. Dan untuk warna kuningnya tadi yang kita gambar pertama tadi kita hapus. Nah, kalian harus tahu ya, kenapa titik start dan titik end harus berada di tengah-tengah di antara kedua objek tersebut. Karena dia itu larinya supaya tidak ke samping, atau misalkan kalian bisa taruh titik end-nya itu di sini, maka jika titik start di area tengah, maka dia itu loncatan benangnya kelihatan banget ya. Dari sini ke tengah, dari ujung ke tengah, maka dia itu hasilnya tidak akan rapi. Tapi ketika kalian titik start atau titik end berada di tengah, dia itu larinya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu mengganggu gambar. Jika sudah seperti ini, kalian tinggal kasih tangkainya di area tengah. Misalkan kita kasih menggunakan tool ini ya, Complex Turning ya. Ini hanya contoh aja. Kita kasih di sini. Nah, dia otomatis loncatan benang tadi sudah tertutup ya, sehingga hasilnya cukup rapi. Lalu kita tinggal tambahkan untuk padi yang paling ujung. Nah, contohnya seperti ini. Setelah itu kalian tinggal mengubah warna menjadi oranye misalkan, atau kuning. Oke, seperti itu ya caranya ya. Sepertinya cara ini cukup mudah dan sangat menyingkat waktu. Semoga video ini bermanfaat. Like dan subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.